Febia bisa dengar suara saya? Sakit, Pak. Sudah. Oke. Mungkin kamu ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sambil nunggu teman-teman yang lain yang barangkali ada yang mau gabung. Oh, ada, Pak. Ada eh, ke kekurang pahaman di bagian eksponennya. Oke. Kamu pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Bisa share screen nggak ya pakai HP itu? Kamu bisa share screen? Oh, aduh. Kurang pahamnya di bagian mana? Pertemuan keberapa? Soal apa? Atau kamu punya soal sendiri? Kurang paham, Mbak, saya. Belum bisa sepertinya. Di bagian apa? Ya, Pak, bagaimana? Di bagian apa belum bisanya? Benar, Pak. Sebenarnya tuh sedikit kurang paham gitu, Pak. Kalau mendengarkan penjelasan dari Bapak itu rada-rada bingung gitu. Nggak tahu nanti kalau mengerjakan soalnya. Yang di bagian persamaan eksponen, Pak. Oh, yang di persamaan eksponennya, bukan. Oke. Iya. Boleh, Pak, nanti coba mengerjakan soal. Soalnya saya biasanya kalau untuk mengecek pemahaman itu dengan soal, Pak. Langsung praktik gitu. Oke. Bentar. Persamaan eksponen. Oke. Saya share screen ya. Ya, Pak. Ya, terlihat share screen saya? Terlihat. Oke. Kita perhatikan bentuk, saya tak besarkan sekalian. Oke. Bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Di sini fx sama dengan 0. Artinya ketika kamu punya bentuk A sama dengan A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0 ini sudah paham atau belum? Sudah, Pak. Yang ini sudah. Ya. Oke, kalau sudah bentuk 1 sudah. Yang bentuk 2 sama 3, Pak, yang kurang paham. Bentuk 2 sama 3. Oke. Pada prinsipnya sebenarnya sama saja ya. Ketika saya punya A pangkat fx dan A pangkat p. Oke. Di sini basisnya atau bilangan pokoknya sama atau beda? Beda. Sama. Sudah. Sama atau beda? Siapa tadi yang jawab beda? Beda, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Krisna, Pak. Oke. Kok bisa beda? Kenapa, Krisna? Karena nilainya, Pak. Ya, saya tanya, basis itu yang mana, Kris? A, fx atau p? A. A. Ini kan hurufnya A toh? Ini Nggih. juga A. Otomatis ini bisa kita katakan sama atau ini tetap beda?
Sama-sama, maaf Pak. Maaf, Pak. Nah, oke, gini ya. Syaratnya ketika kalian menyimpulkan fx sama dengan p ini, a-nya ini sama. Coba, saya punya angka seperti ini. 2 pangkat 3. Nah, ini saya ambil angka dulu ya. 2 pangkat 3 sama nggak dengan 2 pangkat 3? Sama. Sama. Kalau saya punya gini. 2, maaf ini kok penku enggak. Bentar, span saya. Hah? Iya. Ada gue tadi? 2 pangkat 3. Kenapa macet ini? Kalau update 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini sama atau beda? Lihat nggak ya? 3 sama dengan 8. Sama atau beda? Sama. Sama saja kan sebenarnya. Nah, kok Iya. bisa sama 2 pangkat 3 sama dengan 8? Kalau kita ingat pelajaran SD kan dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8. Ya sebenarnya kalau kita ingin bentuknya sama menjadi perpangkatan, ya sudah 8 ini bisa dirubah menjadi 2 dipangkatkan 3. Otomatis bentuk di kiri dan kanan ini sama. Nah, inilah yang mendasari bahwa A pangkat fx sama dengan A pangkat p, ini kita bisa simpulkan fx-nya itu sama dengan p. Kenapa? Karena bilangan pokok atau basisnya ini sama. Kalau saya punya 5 pangkat X sama dengan 25. Berapa X-nya ini? 5. 2. 2. Dapatnya dari mana sebenarnya? Sebenarnya kan 25 ini bisa kita tulis sebagai 5 pangkat 2. 2. 2. Nah, berarti di sini 5 pangkat X, atau 2 ya. Berarti bilangan pokoknya ini sudah sama, sehingga X-nya ini tinggal menyamakan. X-nya sama dengan 2. Ini ada fx dan ada p. P ini biasanya bilangan berapapun. Nah, fx ini adalah fungsi dalam X. Ada x-nya seperti ini. Ini bentuk kedua itu bentuknya seperti itu. Ada yang bingung lagi di bentuk kedua ini? Silahkan sampaikan. Pecel, Mbak. Pecel. Oke, silahkan. Jika ada yang mau bertanya lagi. Febia sudah paham belum yang bentuk kedua? Sudah, Pak. Yakin? Sudah. Yakin. Yakin. Bentuk seperti ini. Bisa Kurang juga paham, Pak, yang seperti ini. Rumit. rumit. Intinya sebenarnya sama saja kalau kita lihat itu ya. Saya tak close ini dulu biar saya bisa lihat secara utuh. Atau saya beri contoh yang lain ya. Iya, Pak, iya. Oke, di sini. Saya cari contoh di bukumu saja. Paketmu. Ada bentuk seperti ini. Kita mulai dari yang paling simpel dulu. 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8. Tentukan nilai x. Yuk Febia, dicoba. Saya didikte, saya harus tulis apa di sini. Ayo.
Bentar, Pak. Iya. Aduh, nggak ketinggalan. Ini yang bentuk kedua ya, Pak? Ya. Kalau ketemu soal permasalahan ini, kamu fokusnya gini. Ini ada angka 2 kan basisnya, yang punya pangkat yang ada X-nya. Nah, jadikan di ruas kanan ini dengan basis 2. Nah, yang kiri 2. tetap, berarti kan selesai. Yang kiri tetap 2 pangkat 2X plus 4. 8 ini dijadikan dengan basis 2. 2 pangkat berapa sama dengan 8? 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3. Sekarang basisnya ini sudah sama atau belum? Sudah. Sudah. Berarti kita tinggal melihat pangkatnya. 2X plus 4 sama dengan 3. 2X sama dengan 3. 4 pindah ke sana. Min 4. 2X sama dengan Min 1. min 1. X sama dengan Min 1/2. Nah, bisa? Bisa. Agak bisa, Pak. Agak, oke. Sekali lagi, sing rodok mikir sidingkas. 3 pangkat 5X min 4. Sekarang yang cowok, siapa? Krisna ya Mas Ian tadi? Nah, sama dengan 27. Langkahmu pertama mau dirubah seperti apa, Kris? 27-nya diubah menjadi bentuk akar 3, Pak. Pangkat 3. 3 pangkat 3. Dengan basis 3, bukan akar 3 ya. Basis atau bilangan pokok 3. 3, 5X min 4. 27 ini kita berubah menjadi basis 3, karena di sini basisnya 3 sebelah kiri. Nah, 3 pangkat berapa 27 ini? 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3. Kemudian basisnya kan sudah sama. Nah, berarti kita tinggal melihat pangkatnya. Nah, jadi 5X min 4 sama dengan 3. Ya, yuk lanjutkan. Saya didikte. 5X sama dengan 3 min 4. 3 plus 4. 3 plus 4. Terus. 5X sama dengan 7. 5X sama dengan 7. X sama dengan 7/5. 7/5. Bisa? Nggih, saged. Nah, sekarang ada soal bentuknya seperti ini. 4/2 pangkat 3X plus 1 dipangkatkan 3 sama dengan akar pangkat 4 1/16. Tentukan nilai X-nya. Siapa yang berani? Salah nggak Pak ini? Nggak apa-apa. Kalau ketemu soal yang kompleks seperti ini, apa sih yang pertama harus kalian pikirkan? Pangkatnya disamakan dulu. Nah, pangkatnya boleh disamakan dulu. Bilangan pokoknya disamakan dulu. 2, 4, 16. Kan bilangan pokoknya itu ini toh. 2, 4, 16. 16. Nah, dijadikan bilangan pokok berapa kira-kira? 2. 2, Pak. Oke, sip. 4 ini jadinya berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Yang bawah tetap ya. 2 pangkat 3X plus 1 dipangkatkan 3 sama dengan akar pangkat 4 1/16 ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4. Oke, sip. Terus dijadikan apa ini? Yang 2 pangkat 2/2 pangkat 3X plus 1. Dipangkatkan 3 terlebih dahulu, Pak. Oke, boleh dipangkatkan 3 terlebih dahulu. Berarti yang atas 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 6. Pangkat 6. itu ya. Tak rubah seperti ini biar ada stepnya. 2 pangkat 3X plus 1 semuanya ini dikalikan juga dengan 3. Nah, bentuk yang kanan jadinya seperti apa? Kalau ini pindah ke atas ben ora enek ngesor. Carane berarti 2 pangkat 2 pangkat min Negatif 4. Nah, negatif 4. Kalau positif di bawah pengen naik ke atas jadi negatif. Gitu ya. Ini
2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3x kali 3, 9x 9x. plus 1 kali 3. 3 plus Plus 3. 3. Ini bentuk pangkatnya jadi seperti apa? 2 Pangkat negatif 4/4. ya negatif 4/4. Ini yang di sini dibagi yang di luar. Oke, kita lanjutkan. Ini bentuknya dirubah jadi seperti apa? Crash. Di 2 pangkat 6 6 Pangkat 6. dikurangi, kan pembagian toh? Nah, Iya, Pak. pembagiannya dikurangi siapa? Dikurangi 9x plus 3. 9x plus 3. Jangan ditulis dikurangi 9x 3, harus ada kurungnya. Karena yang dikurangi semua ini. Sama dengan 2 pangkat min 4 bagi 4. Min 1. Min 1. Oke, selanjutnya kita operasikan 2. Nah, sekarang kurungnya diuculi. 6 min 9x. Ini min kali plus. Min ya. Min 3 sama dengan 2 pangkat min 1. Oke, 2 pangkat. Ini yang tidak ada X-nya bisa dioperasikan. 6 dikurangi 3 berapa? 3. 3. Di sini masih ada min 9x. Sama dengan 2 pangkat min 1. 1. Kalau sudah seperti ini, lalu bagaimana? Menghitung pangkatnya. Nah, sekarang kan bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama. Nah, sekarang kita lihat fokus pada pangkatnya. Berarti di sini 3 dikurangi 9x sama dengan negatif 1. Berarti di sini negatif 9x sama dengan min 1 min 3. min 1 min 3, betul. Berarti di sini min 9x sama dengan min 4. min 4. X sama dengan Min 4/9. min 4 min per 9. 4/9. Min 1. Nah, akhirnya min bagi min kan plus 4 per Plus 9. 9. Bisa? Bisa. Saya yakin? Ya. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Bentuk. Coba bentuk ketiga ada permasalahan Febio Mas ya? Promojes padahal enggak gen. Ini. X itu. Kan gen LZ. Iya. Ada permasalahan di bentuk ketiga? A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Ya, artinya sama saja ya. A-nya ini kan bilangan pokok. Bilangan pokoknya sama, sudah kita tinggal menyamakan pangkatnya. Bedanya dengan bentuk kedua, kalau bentuk keduanya, ini terlalu kacau ya. Fx-nya ini bentuknya fungsi, P-nya bentuknya angka. Nah, kalau bilangan ketiga, pangkatnya ini semua berupa fungsi. Ada yang tertarik mencoba? Saya beri soal, ada yang tertarik mencoba? Tertarik, Pak. Oke. Siapa tadi? Masih. Febi ya, Pak. Halo. Tuh, nganu. Kan, ya Allah. Oke, saya punya soal seperti ini. 6 pangkat 2x min 4 sama dengan 36 2x pangkat 2x plus 3. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, sama yang harus kita lakukan pertama adalah melihat bilangan pokoknya. Apakah bilangan pokoknya ini sudah sama? Di sini 6 dan di sini 36. Sudah sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Berarti bagaimana cara kita menyamakan? Mau dijadikan bilangan pokok berapa? 6. 6, oke. Berarti Boleh, boleh. Yang kiri tetap ya. 6 pangkat 2x min 4. Ya. Nah, yang kanan berubah jadi berapa?
6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Jadi tulisannya gini, 6 pangkat 2. Di sini masih ada pangkat. Nah, berarti kalikan seperti ini. 2x plus 3. Dia 6 pangkat 2x min 4 sama dengan 6 kalikan 4x 2 kali 3 4x plus 6. 6. Nah, Plus 6. sekarang bilangan pokoknya sudah sama atau belum? Sudah. Sudah. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, sudah kita tinggal lihat pangkatnya. Berarti pangkatnya ini ya, 2x min 4 sama dengan berapa, Febia? 6x plus 4x plus 4x 6. plus 6. Terus, yang ada x pindah ke kiri. 2x 2x min 4x Terus sama dengan 6 plus 4. plus 4. Berarti sama dengan berapa ini? Min 2x sama dengan plus 10. 10 ya, nggak usah plus 10. X sama dengan X 10 bagi min 2. sama dengan X sama dengan negatif 5. sama dengan negatif 5. Sebentar. Aduh. Bentar, screen saya hilang ini. Ya, sama dengan negatif 5. Negatif 5 ya. Ya, Oke. Sudah bisa? Yang lain? sudah. Yang lain? Yang ikut adakah kesulitan? Silahkan open mic kalian. Kalau bisa share screen soal kalian, silahkan di-share. Kita kerjakan bersama-sama. Belum ada? Masih belum ada? Tidak harus materi persamaan eksponen ya. Kalau kalian masih belum bisa pertemuan sebelum-sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya bisa diungkapkan di sini. Ada, Pak. Silahkan. Sebentar, Pak. Saya pulang dulu. Ambil soalnya. Oke, sambil menunggu ya. Kita lihat yang bentuk ke-4. A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka fx sama dengan 0. Gimana ini memaknai bentuk ini? A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka fx sama dengan 0. Saya tulis ya, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Kok bisa disimpulkan fx-nya sama dengan 0? Danu bisa open mic? Saya ingin bertanya. Danu? Iya, Pak. Bisa ya? Oke. Saya tanya, kalau 2 pangkat 0 nilainya berapa, Danu? 1. 1. Bisa berikan ya. Sama, Pak. Gimana? Kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama-sama 1. Ya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama-sama 1. Oke, saya mau percobaan dulu ini. 3 pangkat 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0 hasilnya 1 juga. 1. Ini berapa? 1. 1. Ya. Bilangan berapapun ketika saya pangkatkan 0 hasilnya 1. Maka ketika saya punya A dan B berbeda, misalkan ya saya ambil 2 kan sama 3 beda. Tetapi
ketika saya pangkatkan 0, hasilnya sama-sama 1. Nah, maka bilangan ini bisa sama ketika dipangkatkan dengan 0. Maka di sini fx-nya ini sama dengan 0. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, ada yang mau share screen soal? Ada yang mau share screen soal? Yuk, manfaatkan waktu dengan baik, yuk. Eman-eman. Pulsa nih. Saya ingin siapa yang membantu saya menjawab pertanyaan. Fani Sri Rahayu, Pak. ada? Ini siapa? Febia? Ada apa, Febia? Iya, Hmm? saya kurang paham sama yang kemarin, Pak. Yang mana? Bapak ngasih soal Yang mana? yang pilihan ganda nomor 7. Itu sudah dibahas sama Bapak, tapi saya kurang paham sama yang nomor 9. Saya tak cari soalnya dulu. Terus nomor 7 dan 9. Ya. Bentar ya. Ya, sudah kelihatan soalnya? Sudah. Sudah, Pak. Ini terganggu dengan ini ya. Oke, kita bahas. Nomor 7. Oke, langkahmu seperti apa kalau menghadapi soal seperti ini? Pertama, kira-kira Brilian. Oke, gini aja dulu. Saya mulainya gini. Kalau saya punya 2 pangkat 3, sebenarnya ini perkalian berulang berapa? Angka berapa? 2. 2 kali 2 kali 2. Gini ya. Paham ya maknanya? Kalau saya punya A min B pangkat 3, berarti perkalian siapa? A min B A min B kali A min A min B kali B. A min Amin. B. Nah, dari sini A min B. kita gunakan untuk mengerjakan soal ini. Sekarang di sini punya R min S dipangkatkan negatif 3. Bisa enggak negatif 3 ini kita rubah menjadi pangkat positif? Bisa. Nah, dengan cara diletakkan di bawah. Nah, jadi 1 per R min S pangkat 3. Kemudian ini pangkatnya negatif. Bagaimana cara mengubah pangkatnya menjadi positif? Balik. Nah, tinggal dibalik aja. S min R dibagi R plus S. Nah, ini dipangkatkan berapa? 2. Pangkatkan 2. Yang ini biar menjadi positif diletakkan di
Atas. R Atas. plus S dipangkatkan 3. Nah, sekarang kita rubah. Ini kita pangkatkan masing-masing yang di atas ya. 1 kalikan S min R dipangkatkan 2 dikalikan R plus S dipangkatkan 3 dibagi yang bawah R min S dipangkatkan 3 dikali R plus S dipangkatkan 2. Oke, dari sini ada yang masih bingung? Coba open mic yang masih bingung. Nggak usah takut, nggak usah malu. Soal ulangan saya lebih kejam loh dari soal ini. Siapa yang berani buka mic, bilang saya belum bisa Pak ini. Belum terlalu paham, Pak. Bagian yang mana? Ya sudah saya tulis ini loh, 2 ini. Bingung, Pak, saya mau jelasin bagian yang mana. Oke, merubah ini menjadi yang di kanan ini sudah bisa belum? Sudah. Sudah. Ini ke bawah bisa belum? Sudah. Itu dicoret bisa, Pak? Sebenarnya bisa, tapi nanti dulu. Jangan dicoret dulu. Temanmu ada yang belum paham. Step ini, langkah yang paling atas ke step kedua ini, masih bingung? Masih, Pak. Nah, Intan, masihnya di mana Intan? Di bagian mana? Yang bawahnya itu, Pak. Yang bawahnya ini. Ini. Ya. Ya. Oke, sekarang sebelum ke situ, oke, tak ginikan aja dulu. Intan, di atas ini sudah paham belum yang bagian ini? Halo Intan. Masih agak-agak bingung juga. Masih agak-agak bingung. Oke, saya ulangi ya sekali lagi. R min S dipangkatkan negatif 3. Usahakan ketika kita mengerjakan bentuk pangkat ini, kita bekerja dengan bilangan positif. Bagaimana merubahnya menjadi bentuk positif? Kita sudah punya sifat. Kalau saya punya A, berapapun nilai A ya, A pangkat negatif N, ini sama saja dengan 1 per A pangkat N. Nah, berarti kalau saya ingin merubah A pangkat min N ini, bagaimana menjadi pangkat N? Ya sudah tinggal dikasih di bawah. Bagaimana ketika saya punya bentuknya negatif di bawah? A pangkat min N. Bagaimana merubahnya menjadi pangkat positif? Ya sudah, kalau ini di bawah, bagaimana menjadi positif? Tinggal dikasihkan di atas saja. Sama saja ini, bentuk ini sama saja. Itu ya. Nah, bentuk R min S pangkat negatif 3 ini dirubah menjadi 1 per R min S pangkat 3. Nah, bentuk R plus S per S min R pangkat negatif 2 sebenarnya itu kan seperti ini. R plus S, S min R pangkat negatif 2. Ini kan sebenarnya 1 per R plus S per S min R pangkat negatif 2. Atau bisa saya tulis sebagai 1 per R plus S min R pangkat negatif 2. Bentuk ini kan nggak nyampe, pangkat positif ya. Ini harusnya positif, sudah di atas, sudah di bawah. Nah, pangkat positif. Kalau sudah pangkat positif, nah ini kita tinggal operasi. Kalau pembagian dengan pecahan kemarin gimana? Menjadi dikali kan? Sebenarnya 1 dikalikan, ini kan dibalik, dibalik. S min R per R plus S. Pangkat 2. Berarti sama dengan berapapun bilangan ketika dikalikan 1 ya bilangan itu sendiri ya. Sudah, ini nggak berubah.
S min R per R plus S pangkat 2. Sebenarnya prosesnya seperti ini. Prosesnya seperti ini. Ini sebenarnya hanya aljabar ketika kalian SMP. Makanya saya bisa cepat ini karena saya beranggapan apa? Kalian sudah paham ketika SMP. SMA sudah tinggal menerjang soal-soal eksponen. Ya. Sedikit-sedikit lupa Pak, sudah lama SMP-nya. Sudah lama. Oke. Bagian yang kedua ini sudah paham ya? Sudah Pak. Kalau yang paling gampangnya sudah, kalau menurut saya sudah ini aja, dibalik R plus S per S min R ini dibalik jadi S min R per R plus S. Pangkatnya negatif jadi positif. Ini yang paling cepat. Intinya kalau ketemu pangkat negatif itu ya udah balik saja untuk menjadi pangkat positif. 1 per R plus S pangkat negatif 3, biar positif sudah tinggal taruh ke atas. Jadi R plus S pangkat 3. Intan gimana? Jangan malu kalau memang belum paham. Gimana? Paham? Bisa saya lanjutkan? Bisa ya? Oke, kalau misalkan ya, saya punya bentuk A per B pojok kanan atas, itu nggak kelihatan ya itu nanti. A per B pangkat M, ini kan berubah menjadi A pangkat M per B pangkat M. Atas dipangkatkan M, bawah juga dipangkatkan dengan M. Maka bentuk kedua ini juga bisa kita rubah menjadi seperti itu. Yang ini 1 per R min S pangkat 3. Yang ini menjadi S min R pangkat 2 per R plus S pangkat 2. Aduh. Terpental ya saya. Aduh, sinyal saya juga kurang bagus ini. Oke, ketika saya punya A pangkat A per B pangkat M, jadi A pangkat M per B pangkat M. Maka ini saya rubah menjadi S min R pangkat 2, R plus S pangkat 2. Kemudian yang R plus S pangkat 3 tetap ya, yang R plus S pangkat 3. Nah, kemudian di sini satu ini kita abaikan boleh. Berarti yang atas ini adalah S min R pangkat 2, R plus S pangkat 3. Yang bawah R min S pangkat 3, R plus S pangkat 2. Ada nggak yang atas dan bawah ini sama? Ini ya, ini sama. Tetapi pangkatnya berbeda, kita tidak boleh langsung mencoret. Nah, kita mencoretnya, ini bisa dicoret habis karena jumlah pangkatnya lebih kecil. Nah, ini berarti sudah berkurang 2 dari bawah, berarti tinggal 1, tinggal R plus S. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah S min R kuadrat per R min S pangkat 3. Nah, ini jadi apa? Nah, ini kan sebenarnya sama, punya S dan R. Cuman tandanya berbeda. Kalau saya punya A dibagi min A, hasilnya berapa? Hasilnya? Min 1. Min 1. Nah, oke. Kedepannya kalian akan menggunakan trik ini untuk menyelesaikan soal seperti ini. Kalau bagaimana ya cara memahamkan kalian yang mudah ini gini. S min R. Bisa nggak ini saya rubah menjadi R min S? Kalau depan ini saya kalikan dengan negatif, nah, ini min 1 ini menjadi apa ya istilahnya bumerang kita. Min R min S. Coba
Apakah atas dan bawah ini sama? Min kali R hasilnya min R di sini. Min kali min S hasilnya plus S di sini. Nah, Sama. jadi sama kan? Sama. Nah, kalau saya punya lagi R min S, ketika saya kasih min di depan, berarti kan ini saya balik. S min R. Sama enggak ini dengan yang atas? Sama. Sama. Sama kan ya? Nah, ini cuman letaknya dibalik, tetap min ya, letaknya dibalik, cuman di depan ini dikasih min. Nah, strategi kita ke depan itu akan seperti itu. Nah, biar lebih mudah, karena ini pangkat 2 dan ini pangkat 3, maka kita jabarkan. Seperti tadi ya, A min B pangkat 3, pojok kiri bawah, A min B pangkat 3, itu adalah A min B kali A min B kali A min B. S min R pangkat 2 artinya apa? Ya sudah, S min R dikalikan S min R. Ada yang bingung? Tidak ya? Nah, ini tadi yang kanan sisanya R plus S. Yang bawah ada siapa? Sisanya R min S, R min S, R min S. Yang atas. Nah, biar ini menjadi R min S, triknya tadi apa? Dikalikan dengan negatif di depannya. Ini saya kalikan dengan negatif. Min dari R min S, ini juga dikalikan min R min S, dikalikan R plus S, dibagi itu R min S, R min S, R min S. Yang sama kita coret. 1, 2. Ada 2 yang sama. Nah, sekarang tinggal sisa ini. R plus S per R min S. Jangan lupa di sini ada negatif ya tadi. Nah, negatif dikali negatif hasilnya positif. Ya, jadi tidak mempengaruhi di sini. Nah, berarti hasil akhirnya ini adalah ya ini R plus S per R min S. Ini memang kalian harus latihan banyak soal ya untuk bisa mencapai tahap soal ini. Jadi soal-soal latihan itu dikerjakan dari yang paling awal, nanti beruntun meningkat. Ini soal yang sudah agak kompleks, gitu. Gimana Febia? Oke, Pak. Coba ya dipahami lagi ya. Tadi nomor 9 yang ditanyakan lagi. Bentuk sederhana dari ini. Pertanyaannya mau dijadikan bilangan pokok berapa? 2. 2. Yakin hanya 2? 2 dan 3. Yang paling gampang ya kita lihat di optionnya. Di option itu kan pilihannya antara 2 dan 3. Berarti kita jadikan bilangan pokok 2 dan 3. Yang sudah 2 ya sudah selesai. Biarkan saja. Oke. 2 pangkat 7 per 12 dikalikan. Nah, 18 ini bisa dijadikan bilangan pokok 2 dan 3. Bagaimana caranya? Sebenarnya cara yang mudah, kalian pakai cara seperti ini, masih ingat ya? 18 dibagi 2 berapa? 2 kali ke kuadrat, Pak. Masih ingat cara seperti ini? Faktorisasi. Nah, faktorisasi. Nah, ini kan menjadi 2 dikalikan 3 pangkat 3 kuadrat. Nah, betul. Berarti ini menjadi 2 dikalikan 3 kuadrat pangkat 3 per 4. 4. Ini dikurung ya, karena semuanya ini kan 18. Bagi 36. 36 kalau saya bagi 2. 18 bagi 2. 9 bagi 2 3. kuadrat kali 3 kuadrat. Nah, 2 kuadrat kali 3 kuadrat. 2 kuadrat kali 3 kuadrat dipangkatkan 1 per 3. 8.
Ya wes. 82. 2 pangkat pangkat 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2/3. Oke, kita selesaikan. 2 pangkat 7/12 dikalikan 2 pangkat berapa? 3/4. Ya, pangkatkan sana, pangkatkan sana. 3, 2 kali 3/4 per yang bawah? 2 pangkat 2 kali 1/3. Ingat di sini ada pangkat lagi. 3 pangkat 2 dikali 1/3 dikali 2 pangkat 3 kali 2/3. Udah, paham sampai sini? Paham. Bentar, ini kemana? Oke, lanjut. Sekarang kita kali-kalikan dulu ya, yang ada pecahan-pecahan seperti ini. 2 pangkat 7/12 dikali 2 pangkat 3/4, ini 3 pangkat berapa ini? 6/4. Atau kita bisa coret gini, 2, berarti 3/2 dibagi 2 pangkat 2/3, 3 pangkat 2/3, ini habis menjadi 2 pangkat 2. Oke, kalau sudah, kita kelompokkan. Yang pangkat 2 kita kelompokkan dengan pangkat 2, yang basisnya 3 kita kelompokkan dengan basisnya 3. Di sini 2 pangkat 7/12, karena ini sama-sama di atas dikali menjadi ditambah ya. Ditambah 3/4. Terus yang 2-nya ada di bawah ini dikurangi 2/3. Di sini ada 2, dimin 2 lagi. Kali 3 pangkat 3/2 dikurangi 2/3. Kalau ada yang salah silahkan diingatkan ya. Saya konsentrasinya terpecah karena ada workshop guru untuk besok persiapan. Oh ya Pak. 2 pangkat, samakan penyebutnya berapa ini? 12. 12 bolehlah. Di sini 7. Di sini biar 12 kali 3, berarti 3 kali 3, 9. Min 12, 3, 4, 8, 24. Gini ya. 3 pangkat, ini mau dipang 6. Berarti di sini 9, di sini 4. Oke, benar. Ini pecahan SD ya. Oke, ada yang salah? Ya, silahkan. Kalau ada yang salah. Oke, ini ya. Saya pindah di sini. Tadi 2 pangkat 7 plus 9 min 8 min 24 dibagi 12 dikali 3 pangkat 9 min 4 dibagi 6. 7 tambah 9, 16. Dikurangi 8, 8. Dikurangi 24, 8 dikurangi 24 min 16. Berarti per 12 dikali 3, 9 min 4, 5/6. Ini bisa saya sederhanakan, bagi 4, 4, bagi 4, 3. Nah, sekarang ini kan pangkatnya negatif, min 4/3 dan 3 pangkat 5/6. Pangkat negatif kita jadikan pangkat positif. Yang ini yang di atas berarti 3 pangkat 5/6. Yang di sini per 2 pangkat 4/6. Oke, bagaimana menjadikan bentuk akar? Ya sudah gampang. Ketika kemarin saya punya A pangkat M per N sama dengan akar pangkat. Nah, yang di bawah ini yang di sini, yang di atas ikut ke dalam. Berarti
Oke. Akar pangkat 6, 3 pangkat 5. 3-nya pindah ke sini, 2 pangkat 4. Kita lihat akar pangkat 6, 3, 5. Yang B, ya. Kemarin kalau nggak salah juga jawabannya yang B. Ada pertanyaan lagi? Sudah paham atau belum? Atau masih sedikit gerambiang? Nah, ini perlu latihan ya. Ini karena sudah kompleks soalnya, ini sudah istilahnya digabungkan dengan berbagai macam sifat untuk menyelesaikannya. Jadi sifat-sifat eksponen itu harus kalian kuasai semuanya. Dan ini nanti berlanjut sampai kelas 12. Eksponen itu tetap dipakai. Oke, ada pertanyaan lagi? Jam berapa ini? 8.49. Setelah ini siapa? Pak Barjo? Ya, Pak Barjo PPKN. Iya, Pak Barjo, Pak. Oke, masih ada pertanyaan? Cukup ya, sementara cukup dulu. Kalian persiapan untuk Pak Barjo. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan untuk bisa kirim ke saya. Tapi nanti saya buka chat di grup. Kalian bisa kok tanya di grup. Biar apa? Biar yang lain itu juga tahu. Mungkin saja yang lain itu juga bingung. Tapi lebih bingung lagi bagaimana menyampaikan. Kalau ada yang menyampaikan terlebih dahulu di grup, kemudian yang lain juga bisa belajar dari pertanyaan kalian, itu jauh lebih bagus. Gitu ya. Oke, kita akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi